Setelah tadi kita mengenal penemuan-penemuan yang membuat dunia ini berubah, kita tentunya makin merasa kagum bahwa kreativitas itu jika dikembangkan bisa menghasilkan hal-hal yang sangat luar biasa. Mereka adalah individu-individu yang sangat luar biasa sekali karena bisa menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang apa itu kreativitas. Kalau kita sering mendengar orang ngomong kreatif, maka ternyata asal kata dari kreatif adalah dari bahasa Inggris, yaitu to create, yang berarti menciptakan. Menciptakan belum tentu dibilang kreatif apabila tidak mendatangkan nilai. Jadi, selalu ada dalam kreativitas itu ada nilai yang dihasilkan atau pengakuan dari dunia luar bahwa hal tersebut bernilai. Ternyata ada perbedaan definisi juga tentang kreatif, yang mana ada kreatif yang menggunakan yang kecil C-nya, kreatif, itu bersifat individual. Ada juga kreatif yang C-nya besar, itu bersifat community atau masyarakat luas. Kreatif yang saya sebutkan tadi yaitu create itu memiliki 3 elemen. Yang pertama kebaruan, terus yang kedua perbedaan, dan yang ketiga adalah nilai. Sehingga orang-orang yang kreatif itu memiliki ciri-ciri tersebut. Mereka itu adalah orang-orang yang mampu berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif seseorang dapat ditandai oleh beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berpikir kreatif mampu melihat hal-hal yang tak berhubungan menjadi berarti. Ya, terkadang kita dapati seseorang bisa menghubungkan sesuatu yang sebenarnya tidak berhubungan, tapi dia dengan melalui proses berpikir kreatif dia bisa menjadikannya sesuatu yang berarti. Terus yang kedua, mampu menemukan jawaban alternatif yang banyak. Ya, jadi kalau misalnya mendapati suatu kesulitan, dia akan berusaha untuk mencari solusinya. Bukan cuma satu, tapi bahkan bisa sampai 10 solusi yang dia dapatkan. Terus yang ketiga, thinking out of the box. Ya, jadi dia mampu berpikir apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Ya. Terus yang keempat, mampu memecahkan masalah secara original. Ya, jadi dia memecahkan masalah itu dengan beda dengan orang lain. Jadi dia memecahkan masalah dengan pemikiran dari dirinya sendiri. Ya, jadi kalau misalnya sama saja dengan pemikiran orang lain, berarti dia tidak kreatif, dia tidak bisa dikatakan kreatif. Terus yang kelima, mampu berpikir secara luas. Jadi orang yang mampu berpikir kreatif itu adalah orang yang bisa nyaman di semua keadaan, ya, baik itu keadaan yang susah atau yang nyaman. Dia orangnya fleksibel dan bisa menerima semua keadaan. Yang survei mengatakan bahwa 60% orang merasa dirinya tidak kreatif dan 40% lainnya merasa dirinya bahwa dia kreatif. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira Anda berada di kategori yang mana? Orang yang kreatif atau tidak kreatif? Ya, semoga teman-teman kita semua ya berada di 40% ini.
Ada survei yang dilakukan di Amerika Serikat tentang kadar kreativitas seseorang berdasarkan usianya. Dalam survei ini, 3 kategori usia yang diambil. Yang pertama, anak usia 5 tahun, terus yang kedua anak usia 10 tahun, terus yang ketiga dewasa 18 tahun. Hasilnya, anak usia 5 tahun memiliki kadar kreativitas 95%. Kemudian anak usia 10 tahun memiliki kadar kreativitas 60%. Nah, sedangkan dewasa yang 18 tahun itu hanya memiliki 2% kadar kreativitasnya. Nah, ini sungguh sangat ironis ya. Mari kita lihat kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa anak-anak bisa lebih kreatif dibanding dengan orang dewasa? Mungkin karena anak-anak itu belum terkontaminasi dengan teknologi, ya. Jadi anak-anak masih berani mencoba sesuatu yang baru, kemudian memiliki rasa ingin tahu juga masih tinggi, ya. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa mungkin dia sudah merasa tahu banyak, kemudian dia jadi menjadi jaim, ya, jaga image. Kemudian juga mungkin karena banyak yang dia pikirkan, punya masalah dan takut-takut berbuat salah menjadi satu blok, ya. Sehingga orang dewasa itu takut berbuat sesuatu karena juga akan takut untuk diketahui oleh orang lain, ya. Sehingga jadinya masyarakat kita itu pun menjadi tidak kreatif.